hari ini kami dikunjungi oleh Bapak Ibu semua. Karena itu kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Gempol, bahwa saat ini jumlah siswa kami hanya 116 orang di awal tahun ajaran baru, dan sekarang bertambah 2 dari Desa Cupang, dari MTS, dan dari SMP Duku Puntang mutasi ke sini, sehingga jumlahnya 118. Jadi anak-anak akan mendapatkan edukasi tentang kedisiplinan, ketertiban, dan berkesadaran hukum, dan terutama kedisiplinan, ketertiban, bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini dapat kalian gunakan sebaik-baiknya. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik, kemudian pahami apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan, dan yang paling penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun punya murid sedikit, tapi kalian adalah anak-anak yang berpotensi luar biasa ya. Selamat pagi. Tepuk tangan semua. Hari ini Ibu Kapolresta Cirebon, Bu Sumarni namanya nih, datang ke SMP 2 Gempol. Mau ngapain sih kira-kira? Mau berbagi ilmu, mau ngasih motivasi, mengedukasi, apalagi ya bawa bapak-bapak yang tadi yang menyampaikan materi supaya anak-anak patuh hukum, mengerti tata tertib, mengerti aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Semangat untuk mendengarkan? Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Kapolres datang untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia. Sejak dari dini, sudah mulai remaja, sudah tahu yang benar dan salah, sudah bisa mikir yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sudah bisa memikirkan kalau orang dilakukan hal yang gak benar sakit. Ya, sudah ngerti. Boleh dan tidak boleh, sudah ngerti. Sudah boleh. Kamu sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Ingat, sudah mulai dewasa. Dipikirkan nih dari sekarang. Kamu harus punya apa? Cita-cita. Coba saya mau tanya, siapa yang bisa maju ke depan? Yang laki 2, yang perempuan 2. Kelvin. Ya, Kelvin usianya 13 tahun. 13 tahun. Cita-citanya mau jadi apa, Kelvin? Astronot. Wih, seneng banget. Hebat. Bagus, benar. Lionel, usianya berapa? 14. Mau jadi apa nanti kalau udah besar? Udah dewasa? TNI. Tepuk tangan dulu dong buat Lionel. Nah. Dinda mau jadi apa kalau udah dewasa? Dokter. Tepuk tangan dong. Zuria mau jadi apa? Desainer. Desainer apa? Desainer baju apa desainer ruangan? Oh, desainer baju. Tepuk tangan dulu. Kak, mau gimana cara kamu kira-kira ingin meraih cita-cita jadi TNI? Apa yang harus kamu lakukan mulai dari sekarang? Belajar yang tekun. Apalagi? Percaya diri, oke. Apalagi? Pantang menyerah. Apalagi? Ya. Selain belajar dengan sungguh-sungguh, meminta doa. Ya, ayo kita doakan Dinda jadi dokter. Amin. Oke. Diasah apanya? Latihan ya, referensi. Oke. Belajar dari desainer yang ada gitu ya. Oke, nih. Di sini udah dapat MBG belum? Gimana makanannya, enak? Bersyukur, senang. Dah, silakan duduk. Dah. Oke. Semuanya agar bisa terhindar dari ajakan-ajakan yang buruk. Gimana caranya menghindari ajakan yang buruk? Ya jangan mau ikut.
Bilang kayak kamu ada urusan dengan orang tua kamu, saya ada urusan ini, ada urusan itu. Kalau ajakannya melanggar hukum, kamu WA ke polisi, bisa telepon ke 110. Telepon kemana? 110. Rahasia, nama pelapor akan dijaga. Oh, menghindari bullying. 1, kamu sendiri jangan membuli orang lain. Jangan ngomong ngatain orang lain. Ingat, kamu adalah ciptaan Tuhan. Apapun bentuk mukamu, model tubuhmu adalah ciptaan Tuhan. Kalau kamu menghina ciptaan Tuhan, berarti kamu menghina Tuhanmu. Jangan pernah menghina temanmu sekecil apapun, karena dia adalah ciptaan Tuhan. 1 lagi, laporkan ke gurumu. Kalau fatal sekali, nggak bisa dikasih tahu, laporkan ke Kapolsek. Kamu jadi anak Indonesia, persiapkan dirimu, belajar yang baik, jangan banyak main. Pengen nggak punya mimpi jadi orang-orang hebat di masa yang akan datang? Pengen? Indonesia itu kaya, tapi ingat, kalau kamu tidak jaga, kalau kamu tidak pelihara, kalau kamu tidak mempersiapkan diri kamu dari sekarang, bisa-bisa negara kita 10 tahun yang akan datang akan seperti negara yang dijajah. Apapun yang akan kamu lakukan nanti, ketika itu bermanfaat untuk diri kamu, keluarga kamu, dan sesama kamu, kamu sudah berkontribusi untuk negaramu. Kamu harus apa supaya bisa jadi pramugari yang baik? Belajar dengan tekun, apalagi? Meminta restu dari ibu. Meminta apa lagi? Minta doa, apa lagi? Percaya diri. Bisa? Nah. Ya, pramugari, selamat. Tepuk tangan buat pramugari. Nah, dari sekarang gunakan waktu kamu untuk belajar. Jangan banyak main. Karena di luar sana, tantangan kehidupan kita nanti akan sangat banyak. Nah, kamu jadi orang Indonesia harus jaga. Jangan banyak melamun. Jangan banyak main. Belajar yang baik, karena kalau kamu yang nggak pinter, mudah dibohongi bangsa lain. Belajar sekarang tidak hanya di sekolah, di rumah juga bisa belajar. Baca buku-buku, lihat internet, jangan lihat game, jangan lihat film porno, jangan lihat konten-konten yang menyesatkan. Karena kamu tadi ibu tanya nggak ada yang pengen jadi petani? 1, petaninya. Coba. Bisa jadi 10 tahun kamu nanti nggak bisa ketemu nasi. Karena nggak ada yang nanam padi. Ya, dari sekarang Bapak Presiden Republik Indonesia minta Indonesia agar masyarakatnya punya ketahanan pangan. Gunakan lahan yang ada di sekitar kamu untuk ditanami tanaman pangan. Bisa padi, bisa sayur-sayuran, bisa jagung. Di Indonesia sekarang banyak apa? Korupsi. Makanya dari sekarang jangan pernah melakukan hal-hal yang berpotensi nantinya masuk ke ranah korupsi. Bayu, kalau kamu nanti sudah saatnya masuk usia kerja, tapi pekerjaannya nggak ada, kira-kira Bayu mau ngapain? Pernah. Menjadi peternak. Tepuk tangan dong. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Buka usaha kecil-kecilan. Membuka usaha. Ya, peternak, ini toko sembako. Tepuk tangan dulu buat berdua. Jangan pernah ikut hal-hal yang salah. Jangan pernah ikut hal-hal yang buruk. Dari sekarang kalau ada yang ngajak, oh maaf, saya udah pikirkan itu nggak boleh. Ingat, yang perempuan harus jaga diri, jaga kehormatanmu. Kalau ada yang berani-berani pegang pipi, pegang bibir, dada, bokong, alat kelamin, laporkan. Ingat, lapor.
Ya, jadi tolong jangan sampai kamu jadi korban dan jadi pelaku kejahatan. Ya, supaya kamu bisa apa? Meraih cita-cita kamu. Satu lagi nih, sebelum Ibu Kapolres mengakhiri, nanti tolong perilakunya ditata yang baik. Sopan santunnya dipakai, dijaga, diimplementasikan. PPA itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Ini dengan cara intimidasi itu tidak boleh ya. Kemudian ada lagi contoh dari kekerasan yang mengatakan fisik sudah, psikis sudah. Kemudian terakhir apa? Seksual. Kekerasan seksual ini ada dua jenis. Kekerasan seksual yang bentuk perbuatan cabul atau pelecehan seksual. Bagaimana kalau kita menjadi korban kekerasan? Apa yang kita lakukan? Itu wajib ya. Kalau kita mendapat kekerasan, ceritakan segera dulu. Ceritakan kepada orang terdekat. Baik itu teman, keluarga. Selain cerita, apa lagi yang kita lakukan? Ada yang tahu? Apa contohnya? Lapor ke aparat penegak hukum agar segera perkaranya ditangani. Kemudian ada satu lagi, segera apa kalau ke rumah sakit dan puskesmas? Segera melakukan pengobatan atau berobat. Nanti sewaktu-waktu data kita itu manakala nanti suatu saat dibutuhkan untuk laporan polisi itu bisa dipakai. Kalau korbannya mengakibatkan luka ringan bisa diancam 5 tahun penjara. Tahukah singkatan narkoba itu apa? Pak tadi menyampaikan bahwa narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba singkatannya adalah satunya NAR, benar tuh. Terus ko-nya adalah psikotropika. Nah, banyak adalah bahan adiktif lainnya. Berarti apa saja yang termasuk narkotika? Sabu, benar. Nah ini contohnya, bentuk sabu itu kayak gini. Sebelum jadi bubuk, udah belum jadi serbuk. Ini kayak gini nih, aslinya seperti ini. Jadi kokain itu bentuknya serbuk kayak tepung. Makanya kalau orang yang kena narkoba pasti otaknya tidak beres, tidak benar. Waktu ditangkap ini, kemudian beberapa hari setelah ditangkap, coba lihat, anak-anak lihat, ini hanya butuh waktu 7 hari, kurang lebih 7 hari. Dia sudah tidak bisa fokus, tidak bisa mengenal orang, tidak bisa diajak bicara, dan tingkah lakunya berubah. Merusak saraf yang ketiga saraf tenggorokan. Selanjutnya tadi disebutkan rusak mental, rusak fisik. Fisiknya tadi lihat kayak gitu, hancur kan? Motor berarti nggak harus pakai helm, nggak perlu surat izin mengemudi. Nah, kalau belum punya SIM, ada nggak boleh main. Kalau naik motor pakai. Ya, anak-anak sekalian, Bapak tidak berbohong. Bapak semuanya menyajikan datanya, anakku semua. Bahwa kecelakaan paling tinggi itu dialami oleh anak-anak usia produktif, mulai dari rentang 10 sampai dengan 19 tahun. Hanya untuk mengingatkan supaya adik-adik tetap berada di jalan yang adik-adik sudah tertib mau pakai helm. Kadang-kadang percayalah, kecelakaan ada nih, yang namanya kecelakaan tunggal itu ada. Tapi 99% kecelakaan itu diakibatkan oleh orang lain. Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif dimanapun adik-adik berada. Ya, dimanapun berada, tolong ciptakan situasi yang aman dan kondusif. Percaya nanti adik-adik akan selamat dalam pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan.